Sampai sekarang saya juga masih ketua alumni SMA 6. Suwanum. Iya kan? Jogja itu ya. Jogja. Nah, siapa sih alumninya yang paling terkenal sekarang? Siapa Pak? Sultan Hamengkubuwono. Emang seangkatan Bapak? Enggak. Oh, alumninya ya? Ya alumninya. Yang terkenal. Dia lebih senior. Iya. Dia lebih senior. SD tuh dulu cita-citanya apa? SD biasanya kan kalau anak kecil SD SMP itu berubah-ubah cita-citanya gitu. Ingin tahu dulu, jadi karakternya berubah. Ada perubahan nggak sih SD tuh sempat Bapak ingin jadi apa, SMP-nya apa? Makanya tadi kan ada SMP aktif di OSIS, kok langsung aktifnya di OSIS pas SMP gitu loh. Mungkin cita-citanya ada sesuatu. Tentunya juga waktu itu ya seperti bapak saya gitu ya. Oh, ini guru. Jadi orang pemerintahan juga kan. Dulu kan kita gak banyak pilihan. Saya ngeliat kok Babe itu ya lumayan oke lah sebagai wali kota gitu. Tapi kalau guru kan dulu nggak terlalu ini kali. Ya kan awalnya guru. Kan awalnya guru. Jadi ada basic. Ya. Step-stepnya ya. Iya dong. Ada stepnya juga. Iya. Ya kan perjuangannya juga untuk bisa sekolah ke Jogja nggak mudah. Iya. Nah sekedar gambaran ya gimana dulu survive. Kalau nggak gampang, itu Kang ya kalau mau pulang dari Jogja ke Lampung, Kapal atau gimana Pak? itu perjuangannya cukup berat, bahkan keretanya udah kereta kelutuk, ya kereta tua itu, dan penuh, dan saya pernah dimasukin dari jendela WC tuh, masuk diterima di dalam, saking penuhnya. Semalaman tuh seperjalanan sampai di Tanah Abang. Oh, jadi naik kereta dari Jogja ke Tanah Abang. Naik kereta itu ya? Terus ngapain lagi dari Tanah Abang? Tanah Abang nyambung lagi kereta sampai Merak. Oh, tetap naik ke Merak tuh naik kereta? Kereta. Dulu aktif berarti ya itu? Okay. Dari Merak naik apa? Bakahuni itu ya? Ya, bukan. Ya Merak. Merak ke Bakahuni. Oh. Merak ke Panjang. Oh, pakai dulu kapal. Dulu itu. Pakai kapal. Semalaman. Jadi itu udah berapa? 3 malam. Itu nggak mudah. Iya. Nah itu perjuangan juga, gitu. Walaupun saya ya hanya diasuh, dia kan yang lihat lah gimana gitu kan susah juga itu. Sama bapak sama ibu tuh pulang. Nah itu apa? Dari kota Tanjung Karang ke kampung bapak itu di Y5. Kalau sekarang berapa? Sejam kurang. Saya ke sana cuma dulu berapa? Setengah hari. Ya. Setengah hari itu karena transportasinya juga jarang ya? Ya, transportasi jarang. Kedua jalannya juga. Oh, masih belum ini ya? Itu. Hutan? Enggak, jalan biasa. Belum ini tapi ya? enggak bagus belum jalan. Bagus. Ya, ada yang lobang, ada yang belum berhenti terus setiap jam berhenti, setiap menit berhenti dan seterusnya. Kira lebih setengah harian di situ. Sekarang saya kalau pakai mobil sendiri itu 45 menit sejam ke kantor. Iya. Karena udah jalannya udah bagus, hot mix. Nah itu, jadi ya pada waktu SMA ya mikirnya ke sana. Kan kita juga profesi kan nggak terlalu banyak. Baik lagi Pak, SMP berarti OSIS ya Pak? OSIS. Aktifnya OSIS aja berarti? OSIS Pramuka. OSIS dan Pramuka. Dan satu lagi sebetulnya yang lupa. Berarti basicnya emang Bapak seneng gaul ya, sering ngobrol? Ada lagi, dari SMP itu saya sudah biasa mengorganize. Ya mohon maaf ini agak sedikit apa namanya jaim ya. Saya suka mengorganize namanya jalan-jalan. Oh, udah mulai belajar IO berarti situ ya? Ya. Kenapa umpamanya? Saya ke sana tuh ada tempat air terjun, ada tempat pantai. Ya, teman-teman senang. Kenapa? Nggak bayar. Nggak bayar? Enggak, kenapa? Saya pinjemin mobil kantor Bapak. Ada robur. Iya. Robur aja gitu jalan di satu kelas, jalan ke sana. Bawa makanan dan seterusnya. Saya memang suka jalan karena itu Pramuka juga kan ada camping di bukit, di dekat danau dan seterusnya. Nah di situ memang
sense of traveling itu lumayan dari situ. Ya, karena saya mungkin juga karena dibawa ke Jogja kali ya Bapak ya dari kecil. Terus juga sering lihat-lihat Malioboro gitu kan. Jadi mau nggak mau agak ada unsur itu. Dulu naik sepeda kan. Kalau di Malioboro itu digonceng babe pakai sepeda rally gitu kecil-kecil gitu. Bahkan pernah kaki saya juga kejepit di sepeda itu. Itu waktu TK ya berarti ya? Ya, TK. SMA berarti OSIS dan Pramuka lagi? Pramuka. Udah 2 itu? Atau ada lebih aktif lagi? Pramuka saya sebagai pelatih. Langsung pelatih? Pelatih, dia kelas 2 itu pelatih? Pelatih. Pramuka. Pelatih di SMA ya berarti? SMA. Kenapa? Karena saya kan kalau mau gaya satu SMA itu nggak ada yang keluar yang dikirim ke Jepang. Kan dulu satu negara satu ya Pak? Enggak, satu Indonesia itu ada banyak, ada ratusan. Termasuk juga ada dari Bandung banyak teman-teman yang akhirnya saling kenal. Gitu. Nah seperti itu. Jadi ya itu modal gaul ya, dengan seperti itu. Jadi kita minggalnya gampang. Padahal kan bahasanya beda banget. Bahasa Indonesia kebanyakan bahasa Jawa. Akhirnya saya sekarang juga bisa bahasa Jawa. Nah itu. Nah ini di SMA. Pada waktu itu balik ke SMA lagi kalau mau ditambahin. Sampai sekarang saya juga masih ketua alumni SMA 6. SMA 6. Iya kan? Jogja itu ya? Jogja. Nah siapa sih alumninya yang paling terkenal sekarang? Siapa Pak? Sultan Hamengkubuwono. Emang seangkatan Bapak? Enggak. Oh, alumninya. Ya alumni. Yang terkenal. Dia lebih senior. Ya. Dia lebih senior. Ada lagi dulu banyak ada Pak itu siapa Kapolri. Nah, itu Pak Kapolri yang lama juga di situ. Ya, itu juga. Waktu SMA Bapak cita-citanya apa Pak? Pas masih tetap di itu kan di. Ya tentunya saya pengennya ya jadi kerja di dunia internasional terus tetap Pak ya, meskipun pada kelasnya kelas itu Pak Aspal, saya harus ingat ya. Aspal. Jadi saya nggak, mohon maaf yang dulu nggak terlalu terpikir untuk jadi insinyur, nggak terpikir ya? Jadi dokter, enggak. Justru saya pengen yang sifatnya lebih ke internasional karena gitu. Itu basic dari pramuka itu Bapak Pramuka ya. Seneng lihat ya. Itu. Betul, pramuka. Saya kan dulu waktu itu kan sempat typhoon di Fujiyama. Jadi dan saya lihat gaulnya enak dengan internasional. Saya waktu masih kelas 1 itu sudah punya teman hampir seluruh dunia di Tokyo itu ada. Bahkan saya punya lama tuh namanya orang Texas. Saya sampai hari ini kehilangan jejak ya, mungkin pasti sudah meninggal kelihatannya sih. Itu dia Sherwood Wakim itu ya, Sherwood namanya. Itu menganggap seperti saya anaknya, jadi sering banget bikin surat. Nah, jadi gaulnya itu. Belum lagi saya punya, malah kan saya pasti punya bajunya yang pramuka Amerika, keren banget itu. Terus juga saya punya teman dari Nobi, dari mana-mana. Jadi menurut saya enak internasional ini gaulnya oke gitu loh. Nah itu dan juga ada lagi bahasa kan. Ada lagi kita ngerti budaya-budaya mereka gitu. Dan antar budaya, komunikasi antar budayanya dari ini ya. Gitu. Dan di samping juga tentunya di antar kita juga. Makanya saya pikir ke sosial politik jurusan hubungan internasional. Udah pas sebenarnya gitu. Nah tapi kenyataannya juga akhirnya saya kan sekarang waktu di pariwisata banyak di dunia internasional sampai sekarang WTF di internasional. Cita-citanya sebenarnya tercapai tapi tidak lewat kuliah formalnya gitu, pendidikan formalnya gitu. Nyatanya gitu. Nih. Waktu di ekonomi Unpad itu aktif di organisasi juga Pak? Oh iya, saya tuh kalau di situ udah pasti umpamanya ya itu saya startnya udah ketua angkatan. Oke. Kan itu memang gampang ketua angkatan. Iya. Ya juga dipilih. Jadi dari 200 kepala itu milih. Kalau nggak salah dulu ada 2 saingan saya, 1 perempuan 1 laki. Saya menang. Gitu. Ya. Kan kalau dipilih dari 200 tuh nggak gampang kan? Betul. Ya kasarnya gitu. Betul. Dari situ terus saya jadi
Senat, ikut Senat. Oh, masuk Senat? Masuk Senat, habis itu saya jadi anggota. Senat jadi apa Pak? Salah satu pimpinan. Salah satu pimpinan. Tapi bukan ketua umumnya. Terus Menwa nggak ikut aktif Pak? Enggak, saya nggak di Menwa, tapi di MPPM. Ada sekitar perwakilan. Dulu tahun 78 tuh ada. Sampai sekarang masih ada anggotanya. Setelah itu, ya beberapa kali jadi ketua IKA, terus jadi ketua umum IKA Unpad. Tahun 4 tahun yang lalu. Nah, kita masuk nih, udah clear ya. Organisasi dari SMP sampai kuliah S1 di Unpadnya apa aja gitu. Nah setelah lulus ya saya kemana? Nah karena Fakultas Ekonomi kan pasti urusannya dengan bank, urusannya dengan perdagangan, dengan perindustrian, namanya ekonomi. Saya lamar ya di beberapa tempat itu, alhamdulillah berhasil di beberapa tempat di pegawai negeri, di bank. Bahkan saya juga waktu itu dengan sahabat saya ya. Barang itu Pak Budi Mulia, itu seangkatan Bapak ya? Seangkatan. Itu teman main, teman belajar, dia deputi Bank Indonesia. Betul. Terakhir. Itu teman beneran itu, seperti saudara. Nah, terus kita daftar. Yang lucu waktu itu di Citibank. Kita masuk 2 udah sampai ujung final. Akhirnya dia masuk. Saya enggak, karena kan harus 1. Nah, tapi saya masuk di European Asian Bank. Europe Asian Bank. Ya, di Jakarta. Jakarta, di Mandarin itu belakang Mandarin. Oh, oke. EAB. Nah, singkatnya saya kerja di bank swasta, swasta internasional, swasta apa namanya multinasional, artinya swasta asing. Dan berjalanlah 3 bulan, lumayan. Bagian apa Pak? Bagian kredit. Oh, kredit. Ya, bisnis konten. 3 bulan berjalan, 4 bulan berjalan. Saya indekos di Kebayoran. Tiap hari dari sana naik bis. Ya lumayan Kebayoran. Ya, naik bis. Terus harus pakai dasi dikantongin. Begitu sampai sana pasang dasi, cuci muka kan udah naik bis kan sudah nggak kelihatan fresh. Nah, terus tahu-tahu ada pengumuman dari satu institusi yang orang-orang juga bingung. Saya ke situ. Institusi negeri atau kantor pemerintahan, namanya Batan ya. Badan Tenaga Atom Nasional. Nasional. Ini nih keren nih. Badan Tenaga Atom Nasional. Ini apa? Nah di situ disebutkan bahwa membutuhkan ekonom untuk berkiprah di dunia nuklir karena akan membuat industri nuklir di Indonesia. Ininya futuristiknya atau future-nya ke depan. Terus ada di bawahnya juga dimungkinkan juga ada sekolah dan seterusnya. Terus saya tertarik juga. Padahal saya di bank. Itu Batam berarti masih baru ya berarti? Udah lama. Udah lama. Tapi untuk merekrut visinya ya. Merekrut orang ekonomi belum. baru. Jadi kebayang tuh radioisotop yang yang untuk X-ray segala macam itu kan dibuat industri, belum lagi industri yang berbasis nuklir. Itu tahun berapa Pak? Itu 79. Kalau dulu tuh langsung PNS langsung Pak? PNS yang disebut CPNS. Oh, CPNS. Calon pegawai negeri sipil. Itu gajinya 80%. 80%. Nah, itu lucu juga. Waktu saya di bank gaji saya itu 176.000 rupiah. Di Batam gaji saya 37.000. Turun 70%. Oh, 176, 37.000 tahunnya banyak banget. Indekos 40.000. Wah, defisit dong. Defisit. Tapi di pegawai negeri itu ada yang lain kadang-kadang. Itu Batam dulu di mana Pak alamatnya? Di Pasar Jumat. Pasar Jumat. Pasar Jumat itu di Lebak Bulus ya. Lebak Bulus. Nah, setelah saya CPNS tahun 79, CPNS. Jadi kalau nggak salah itu Februari kemarin 79. PNS tahun 80. PNS 80. Ya. Saya belum lahir itu. Itu 100% gitu. PNS 100% ya. Jadi CPNS itu. Nah begitu 100%. Saya diangkat jadi apa? Kepala Seksi Keuangan. Langsung termasuk muda. Kepala Seksi keuangan.
2 tahun itu berarti kan itu. Setahun lebih. Setahun lebih. Praseksi keuangan. Di tahun 80-81 praseksi keuangan. Itu Praseksi masih eselon timur. 4 Pak ya? Eselon 4. 4. Eselon 4 ya. Dan di situ membawai beberapa proyek. Bawahnya banyak sekali pimpronya bendara itu senior-senior. Iya, kebayang Pak. Ya sudah, bahkan itu ada 3 proyek besar saya praseksi keuangan. Nah dari praseksi keuangan itu ada sekretaris pusatnya, itu senior, baru direktur. Jadi 2, 3, 4, saya kan 4 eselonnya.